Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel Kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat sebuah hadis menyebutkan di antara sebab-sebab orang banyak masuk neraka adalah kesalahan dari dua anggota tubuhnya tersebut. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menekankan pentingnya menjaga beberapa bagian tubuh untuk menghindari dari dosa dan siksa di hari akhirat. Jika si hamba berhasil menjaga dan memelihara dirinya, niscaya dia telah cukup serius untuk menjaga seluruh tubuhnya, sehingga dia dikatakan telah melaksanakan takwa kepada Allah secara sempurna dengan seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung memberikan perhatian khusus terhadap dua anggota tubuh yang berpotensi besar membawaki seseorang kepada maksiat jika tidak dijaga dengan baik dan sempurna. Lantas apa saja dua anggota tubuh tersebut dan mengapa harus dijaga dengan ekstra hati-hati? Silahkan tonton video ini sampai habis. Dua anggota tubuh penyebab masuk neraka. Sebab-sebab seseorang banyak masuk ke dalam neraka adalah kesalahan dari dua anggota tubuhnya tersebut, yaitu mulut dan kemaluan. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqala al-famu wal farju. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyai tentang amal yang paling banyak membawa orang masuk surga, beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau ditanyai lagi tentang amal yang paling banyak membawa orang masuk neraka, beliau menjawab mulut dan kemaluannya seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dua anggota tubuh tersebut, yaitu mulut dan kemaluan, adalah dua perkara yang paling banyak membawa seseorang ke dalam neraka. Mulut sebagai alat komunikasi dapat membawa dampak buruk jika digunakan untuk berkata sia-sia, berdusta, atau menyakiti orang lain. Sedangkan kemaluan, jika tidak dijaga dari perbuatan maksiat, dapat menyeret seseorang ke dalam lembah dosa yang ujungnya juga neraka. Yang pertama, mulut. Mulut adalah salah satu anggota tubuh yang sangat sering digunakan, tetapi juga paling rentan membawaki kepada perbuatan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ketiga yang bunyinya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga ucapan agar tidak menyakiti, menfitnah, atau menjerumuskan diri ke dalam perbuatan dosa. Selain itu, banyaknya kesalahan yang berasal dari mulut menjadi alasan mengapa sifat pewaris surga adalah mereka yang mampu menjaga lisannya sepanjang hidup. Ucapan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan perpecahan, fitnah, hingga kebencian yang berujung pada permusuhan dan kehancuran, baik secara individu maupun masyarakat. Yang kedua, kemaluan.
Selain mulut, kemaluan juga menjadi penyebab terbanyak seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga kehormatan diri dengan menjauhkan diri dari perbuatan zina atau tindakan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang lain bahwa di akhirat kelak salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah adalah mereka yang mampu menjaga kemaluannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, terdapat 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada tempat berteduh selainnya: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya tergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang dibujuk seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk melakukan maksiat, namun dia berkata, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Seorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah ketika sendiri dan berlinang air matanya. Hadis muttafaqun alaih. Kesalahan yang berasal dari mulut dan kemaluan bukan hanya menciptakan dosa besar, tetapi juga menjadi sebab utama banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim harus senantiasa berusaha menjaga kedua anggota tubuhnya ini dengan benar dan baik. Amalan yang menyebabkan masuk surga. Masuk surga adalah dambaan setiap umat Islam. Dalam kehidupan dunia, amalan yang membawaki seseorang ke surga tidak hanya berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah saja, tetapi juga akhlak yang baik terhadap sesama. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sifat takwa dan akhlak mulia adalah 2 hal utama yang dapat membawa seseorang ke dalam surga. Takwa adalah sikap tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sifat ini menuntut seseorang untuk melakukan kebaikan yang tulus, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Selain takwa, akhlak mulia juga menjadi penyebab utama seseorang masuk ke dalam surga. Akhlak yang baik tidak hanya terbatas pada kebaikan terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk lain di sekitarnya. Akhlak mulia juga mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Namun demikian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak atas siapa orang yang akan masuk ke dalam surga dan siapa orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan dan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga semua anggota tubuh yang berpotensi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang lagi berjuang dengan ujian kehidupan, semoga Allah berikan kemudahan dalam menghadapinya
Kalau ada di antara kita yang lagi bertaruh harapan demi kesembuhan sesuatu penyakit, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.